Kapan? Ingat, gue harus malam pulang baliknya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat trader dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Sandiansyah. Nah, kali ini saya mau bawa edukasi tentang menentukan support dan resisten. Oke, ini udah sering banget ya kita bahas tentang support resisten ya. Karena support resisten itu sangat penting untuk kita memulai atau membuat trading plan. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Bang, Lek, Bang. Tes, tes. Oke, sebelum kita menentukan support resisten itu terbagi tiga jenis atau tiga macam. Yang pertama ada support resisten klasik, yang kedua ada support resisten harmonik, yang ketiga ada support resisten dinamik. Kalau harmonik itu menggunakan yang namanya Fibonacci. Terus kalau yang dinamik itu menggunakan indikator moving average atau EMA. Tapi yang saat ini yang saya mau bahas tentang support resisten klasik dulu ya. Kita bertahap. Oke, support resisten klasik itu bisa kita gunakan pakai garis horizontal atau rectangle. Kalau saya pribadi, hmm, kalau saya pribadi biasanya pakai garis rectangle. Nah, sekarang kita nentuin resistennya dulu. Ini di time frame M30. Di time frame H4. Nah, buat Bapak Ibu nih, tergantung nih metode tradingnya mau seperti apa. Kalau saya kan metode tradingnya intraday. Jadinya saya intraday dan scalping. Saya membuat support resisten di H4, candle konfirmasinya di H1, terus persesinya di M30. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai metode scalping, bisa percepat nih time frame-nya. Contohnya, buat support resisten di M30, konfirmasinya di M15, terus persesinya di M5. Nah, itu bisa buat metode scalping ya. Oke. Nah, lihat cara menentukan support dan resisten. Ini sebenarnya market lagi sideways ya. Nah, kita tentukan di 19. Nah, 1928 sampai 1932 itu masih menjadi area resisten 1 atau area resisten terdekat. Oke. Kita sebut sini R1. R1 ya. Nah, kenapa saya bisa menentukan di area 1828 sampai 1832? Karena ini nih, dari hari Selasa sampai saat ini market tidak bisa menembus area ini. Alhasil hanya swing-swing aja nih, swing, swing, swing dan dia turun lagi. Oke. Dan 1816 ini sebenarnya kalau kita lihat di secara jauhnya ya, secara flashbacknya, bentar. Ah, 1810, 1811 masih menjadi area strong support. 1811, 1811 sampai 1809 itu masih menjadi area strong support daily dan H4. Nah, kalau ini ke breakout bisa melanjutkan penurunan sampai ke harga 1792 terjauhnya.
Oke, ini R1-nya. Terus R2-nya di 1850. Ini kalau oke, R2 1850, R3-nya di 1878. Oke. Nah, supportnya 1792. S1, S2. Oke. Jadinya kalau kita mau membuat support dan resisten, itu kita lihat dulu candle-candle dari sebelumnya atau dari harga-harga yang sebelumnya. Karena ini kenapa saya bisa menandakan resisten di 1833 sampai 1822 29 itu karena setiap resisten atau support itu pasti ada areanya. Dan ini area supportnya. Makanya lebih enak saya pakai rectangle. Kalau Bapak Ibu pakai garis horizontal, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tergantung dari enaknya aja Bapak Ibu mau mau pakai apa. Dan saya juga biasanya pakai garis straight line. Nah, garis straight line ini seperti ini. Nah, yang kita bahas waktu kemarin yang hari Rabu, contoh market-market pola candlestick itu downtrend, sideways, dan uptrend. Dan ini sekarang market lagi keadaan downtrend. Oke, ini higher high-nya, ini higher low-nya. Ya, kalau downtrend, higher high ke higher low. Kalau uptrend, ke higher low ke higher high. Oke, nah cara menentukannya, yang lebih enaknya kalau spot resistance itu, nah, oke, nyari candle-candle yang kembalikan arah. Nih kayak gini, nih candle ini bisa jadi resisten, nah ini bisa jadi resisten. Pokoknya yang benar-benar kuat berbentuk body. Oke, sejauh ini ada yang menanyakan tentang menentukan support dan resisten, Bapak Ibu? Yuk, kita sharing-sharing nih. Halo, Bapak Ibu. R1, R2. Oke, ini market dari 1944 menurunnya sampai ke 18 18 15 malah. Ini ya, terjauhnya. Oke, ini market sekarang lagi sideways. Kemungkinan market akan sideways sampai ke hari NFP. News NFP itu, non from payroll. Baru itu bergerak NFP. Dan juga nanti malam di jam 9 ada news juga ya tentang USD. Oke, inilah cara menentukan support dan resisten. Kenapa saya ngulang-ngulang ini terus? Karena ini sangat penting nih. Support dan resisten ini walaupun terlihat sangat sederhana, tapi manfaatnya sangat banyak nih. Kita bisa menentukan arah harga mau kemana, dan kita juga bisa menentukan
trading plan kita. Nah, cara membaca support resisten, jika R1 ke break, maka akan melanjutkan kenaikan sampai ke R2. Tapi kalau jika tidak ke break, akan mantul lagi ke support 1. Dan ini support resisten ini bisa menjadi ini loh. Misalkan R1-nya ke break, sudah ke break ya, R1 ke break, dan ini R1 yang tadinya R1 dan bisa menjadi support 1. Oke, paham nggak? Yang awalnya R1 kalau sudah ke breakout oleh candle, misalnya ke harga ini kan di 18.30 sampai 18.29. Dan jika kalau ke breakoutnya di 18.40. Nah, ini yang tadinya R1 bisa menjadi area support 1. Dan ininya bisa menjadi support 2. Bahkan sebaliknya. Jika S1-nya ke breakout, maka yang tadinya S1 bisa menjadi area R1 atau resisten 1. Makanya kita kalau punya analisa jangan dihapus-hapus nih. Karena kita bisa tentukan nih support resistennya gimana. Oke. Yuk Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Yuk kita sharing-sharing nih. Oke, pas sudah mulai pada paham semua. Ya, alhamdulillah kalau udah mulai paham, think ini bisa jadi acuan buat kita nanti nih. Nanti menghadapi NFP, non from payroll. Minggu ini sih bakalan seperti ini nih R1-nya untuk SHWSD. Jika mana ya? Eh, jika R1 ke breakout, maka akan melanjutkan penurunan kenaikan sampai 18.50. Dan tidak ke breakout, akan naikkan penurunan sampai 18.12. Itu jauhnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri edukasi hari ini. Sampai ketemu besok. Besok ada live trading atau live webinar via YouTube pas momen NFP di jam 18.00. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri edukasi hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy trading dan happy cuan.